dalam melaksanakan perintah Allah, berbuat dosa lagi namanya, atau tentang kesehatan, tentang alam. Itu apabila kita membaca dengan bismillah dan kita berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah kita dapat manfaatnya. Tapi kebanyakan kita malas membaca. Tapi buku memandang setengah isi setengah kosong ini. Berapa halaman? Terdiri dari 202 halaman. Betul. Iya, 202 halaman. Buku ini sudah diringkas. Kenapa? Karena semangat orang baca sudah menurun. Bukan sudah menurun, memang nggak pernah naik ya. Jadi semakin menurun mungkin, bahasanya seperti itu. Kita lebih suka membaca quote yang pendek-pendek, kemudian difoto, lalu di-share. Itu kebiasaan yang baik sebenarnya. Ingin berbagi kebaikan kepada orang lain. Tapi sebelum berbagi kebaikan, tolong dibaca dan dicerna. Kalau kita lihat buku ini, ada beberapa pembahasannya. Di pembahasan pertama, kalau kita lihat di hawalan pertama itu, lihatlah isinya. Ini berbincang, buku ini berbincang tentang bagaimana kita positive thinking. Bagaimana kita hidup bahagia walaupun nggak punya apa-apa. Bagaimana kita berkawan dengan orang lain, fokus kepada kelebihan bukan kepada kekurangan. Bagaimana tatkala kita sakit, ternyata dalam sakit itu ada hikmah yang bisa membuat kita jadi kuat dan tabah. Bagaimana tatkala seorang harus berpisah dengan pasangannya, karena takdir Allah Azza wa Jalla, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan hidup, tapi dia tetap bisa kokoh menghadapi ujian ini. Bagaimana menjadi seorang ibu tatkala memiliki menantu yang kurang menyenangkan. Siapa ibu yang punya mertua kurang menyenangkan? Ana mau kasih hadiah tapi kayaknya banyak teman. Ya, ada mungkin istri-istri yang merasa mertuanya kurang menyenangkan. Padahal sama, mertuanya juga melihat menantunya kurang menyenangkan sebenarnya. Dia bahkan menyesal punya menantu sebagian umpamanya. Tapi harapannya dengan membaca buku ini, lihatlah isinya. Karena tidak ada yang sempurna. Semua memiliki kekurangan, tapi di situ ada kelebihan. Di pembahasan pertama ada tentang meneladani para malaikat. Bagaimana malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang hari ini malaikat-malaikat hadir insya Allah. Yang Allah membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan malaikat-malaikat Allah. Karena malaikat sempat mempertanyakan kepada Allah, kenapa atau apakah engkau ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di dalamnya? Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka setelah diciptakannya manusia, ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan Allah bangga dengan hamba-hambanya. Yang berangkat haji Allah bangga, padahal manusia berbuat dosa. Oke, coba angkat tangan yang tidak pernah berbuat dosa di sini. Atau angkat tangan yang tidak punya kekurangan, yang melihat dirinya sempurna. Makanya buat ibu-ibu, buat para istri ya, kalau minta maaf sama suaminya, jangan lagi ada kata, Mas, saya minta maaf kalau punya salah. Jangan bilang kalau punya salah, karena banyak salahnya. Jadi kalau minta maaf, katakan, Mas, saya minta maaf, saya banyak salah. Suami juga sama, ketika minta maaf sama istrinya, nggak perlu mengatakan, kalau saya salah, saya minta maaf. Enggak. Karena pada dasarnya manusia berbuat salah. Tapi yang menyebab dia diangkat derajatnya karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui kesalahannya. Maka bagaimana tadi Allah membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu?
Allah menyebut nama-nama fulan. Fulan itu hadir di majelis ilmu. Fulana hadir di majelis ini. Di hadapan malaikat-malaikat. Karena malaikat sempat mempertanyakan. Bukan malaikat protes dengan penciptaan manusia, tidak. Tapi mereka mempertanyakan apa hikmah gitu. Dan ternyata memang ada manusia-manusia yang memiliki banyak kebaikan. Baik, kemudian ada pembahasan yang kita sukai belum tentu baik. Manusia itu mengetahui mana yang dia sukai dan mana yang dia tidak sukai. Tapi manusia tidak tahu mana yang baik buat dia dan mana yang buruk buat dia. Berapa banyak di antara kita yang berdoa ingin masuk ke kedokteran, tapi ternyata nggak diterima. Atau sebagian nih anak-anak yang ingin anaknya atau bapak-bapak yang ingin anaknya keterima di Madinah umpamanya, kuliah di Madinah atau kuliah di kuliah yang favorit, ternyata nggak diterima. Sebagian kita kecewa. Atau ada sebagian pemuda yang melamar putri seseorang ditolak. Gimana kecewanya? Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini bicara memandang setengah isi setengah kosong. Boleh jadi kata Allah yang kalian tidak sukai itu baik buat kalian. Yang kalian tidak sukai itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena ilmu kita terbatas. Ada kejadian orang Indonesia yang menjadi TKI. Dia berangkat umroh dari Madinah ke Mekah. Sampai Mekah, selesai umroh dia mau pulang. Di Mekah itu banyak taksi gelap jemaah. Semoga yang belum berangkat umroh, doakan cepat berangkat umroh, cepat berangkat haji ya. Ini naik taksi, dia banyak taksi yang mengatakan Madinah, Madinah, Madinah. Dia naik. Karena dia penumpang pertama, maka dia duduk di depan. Nunggu lama, nunggu penumpang selanjutnya. Karena dia nggak jalan kecuali full. Penumpangnya 4 orang. Sedan, mobil sedan. Karena nunggu lama, akhirnya dia izin ke toilet. Izin ke toilet, balik lagi, mobil sudah full, kecuali satu di tengah, di belakang. Artinya tempat duduk dia didudukin orang. Dia kecewa, dia ngomong sama supirnya ini, itu, mau gimana lagi, akhirnya minta maaf, supirnya udah jalan. Dengan hati penuh dengan kekecewaan. Dalam perjalanan, subhanallah, ada badai. Di depan dia ada truk yang bawa batu koral. Dan biasanya truk dump truck itu ditutup sama terpal ya. Kena angin, terbuka yang dibakar. Dan yang paling tidak enak, yang dikukus. Tapi kalau kita lihat mana yang paling baik buat tubuh kita sebenarnya? Yang dikukus. Tapi ternyata manusia tetap memilih yang digoreng. Coba di belakang kita ini yang dikukus laku apa enggak? Makanya kalau ada jualan ayam kukus, oh kayaknya nggak ada yang mampir ya. Kemudian ada amalan untuk hidup bermantel optimisme ya. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Tapi badai itu pasti fa inna ma'al usri yang kita baca. Baik, kemudian sabar dan optimis adalah kunci saat semua pintu tertutup. Ada ibu-ibu yang bertanya kepada anak. Dia menceritakan masalah dia. Lalu dia menyampaikan kepada Ustadz, tolong solusinya jangan sabar. Dia sudah tahu bahwasanya solusi dari semua masalah dia sabar, tapi dia menolak untuk sabar. Dia menolak untuk hidup
berbahagia. Baik, tolong dibuka halaman 18, kita akan baca. Kita minta kepada Al-Akh Reza untuk membacakan. Bismillah. Sabar dan optimis adalah kunci saat semua pintu tertutup. Apabila semua pintu telah tertutup dan semua jalan tutup, yakinlah bahwa pintu Allah Jalla Jalaluh akan terbuka dan jalan menujunya akan tembus. Percayalah pada pertolongan Allah. Ketika Nabi Musa melarikan diri bersama kaumnya dan menemui jalan buntu, lautan yang tak mungkin diseberangi, tanpa kapal dan tanpa jembatan, kaumnya pun merasa pesimis. Pasukan Fir'aun yang selama bertahun-tahun menjadi momok menakutkan semakin mendekati mereka. Dalam keadaan yang sangat mencekam, di hadapan mereka terdapat lautan, sementara di belakang mereka tentara Fir'aun yang siap menghabisi. Orang-orang yang imannya lemah mulai putus asa. Namun tidak demikian dengan Nabi Musa. Ia tetap optimis. Keimanannya telah merasuk ke relung-relung hatinya, bercampur dengan darah yang dipompakan oleh jantungnya ke seluruh jiwa dan raganya. Hal ini mengantarkannya untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Lanjutkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan pasukan Fir'aun di saat kaumnya mulai putus asa. Dengan penuh keyakinan dan ketegasan, beliau berkata, "Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Allah Jalaluh mengabadikan peristiwa ini di dalam kitabnya agar kita mengambil ibrah darinya. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Artinya ketika kedua golongan itu saling melihat, para pengikut Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Dia Musa berkata, "Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan menunjukiku." Barakallahu fikum. Ayat 61 sampai 62. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat bagaimana Nabi Musa dalam kondisi yang secara logika tidak mungkin selamat. Tapi iman membuat yang mustahil nyata. Kebanyakan kita kadang-kala sudah berburuk sangka sama Allah. Seorang wanita yang tak kunjung hamil, mulai dalam dirinya berprasangka kayaknya aku nggak bisa punya anak. Seorang laki-laki yang usaha kemudian bangkrut, mulai dia berpikir kayaknya aku nggak bisa usaha ini. Allah tergantung prasangka hambanya. Kenapa kita tidak berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita katakan, oh kayaknya aku harus berusaha lagi. Yang belum punya anak, oh kayaknya doaku harus aku tambah. Oh sepertinya istighfarku harus aku tambah. Sebagaimana kita tahu cerita Nabi Zakaria, sampai umur 100 tahun tetap minta anak. 100 tahun. Dan beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqi. Aku nggak pernah menderita, aku nggak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Sebagian kita kecewa sama Allah SWT. Maka Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, nggak mungkin kita akan disusul sama pasukan Fir'aun. Karena sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Bagaimana terserah Allah. Sebagian kita ketika menghadapi masalah, dia mulai memikirkan solusi dalam hayalan dia. Mungkin seperti ini solusinya. Oh boleh jadi seperti ini. Udah serahkan sama Allah. Loh, tapi kan kita harus memikirkan, kalau kau serahkan sama Allah, maka kau panggil Allah dengan namanya yang indah. Nabi Musa mengatakan, innama ya Rabbi. Rabbi. Bukan bicara presiden. Yang mungkin kalau sudah nyuruh, anak buahnya akan menjalankan. Belum tentu mereka semua menjalankan apa yang diperintahkan presiden. Bukan panglima perang yang kadang-kala ada anaknya, anak buahnya yang berkhianat. Innama ya Rabbi. Rabbi itu yang menciptakan langit 7 lapis.
Tuhanku itu yang menciptakan lautan. Dia yang membuat api dapat membakar. Pasti dia ngasih petunjuk kepada. Dan betul lautan itu terbelah. Maka Allah tergantung prasangka hambanya. Kita perlu sabar. Tapi apa sih arti sabar? Siapa yang mau jawab? Ya, bapak-bapak, apa sih arti sabar? Menerima ketentuan Allah. Bukan. Ya, menahan diri. Kasihkan hadiahnya buat beliau. Jadi menerima ketentuan Allah itu ridho. Sabar ini artinya menahan diri. Namanya orang sabar itu menahan diri dari melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan syariat dan akal sehat. Itu namanya sabar. Di atasnya sabar namanya ridho. Dia nggak nahan lagi, hatinya sudah plong. Kalau sabar ini masih panas ya. Maka ada seorang wanita mungkin yang hatinya panas, marah sama suaminya atau marah sama anaknya, itu nahan jemaah. Sampai ngos-ngosan kadang kala wajahnya merah, dia ingin menampar anaknya, dia ingin memaki anaknya, tapi dia tahan. Itu namanya sabar, nahan. Siapa ibu-ibu yang pernah melempar piring di rumahnya? Itu berarti dia tidak menahan. Dia marah. Jadi seorang yang sabar menahan diri dengan sebuah kepahitan yang dia rasakan, dia tahan. Seperti seorang yang sakit kemudian dikasih resep sama dokter, minum obat ini pahit, kata dokter. Tapi engkau harus minum. Dia minum, dia tahan. Kalau dia nggak tahan, dia muntahkan. Itu namanya sabar. Ada orang yang nggak sabar. Mulai dia memaki. Ada yang bilang, ya Allah, kenapa engkau berikan cobaan ini kepada aku? Lu engkau siapa? Engkau makhluk yang dikasih nikmat banyak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dikasih musibah, dia tidak bersabar, menunjukkan dia kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Baik, kemudian di halaman 20. Coba dibaca sedikit. Nah. Bismillah. Tidak ada jalan buntu, nikmat Allah sangat banyak. Jangan terjebak dalam cara pandang yang sempit. Hidup ini bukan sekedar tentang apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita memaknai setiap kejadian yang Allah takdirkan. Jangan terlalu picik berpikir, jangan terlalu lebay menyikapi dunia ini. Sebagian orang berpendapat bahwa nikmat itu adalah uang yang didapat, rumah yang dibeli, dan mobil yang dimiliki. Padahal nikmat Allah jauh lebih luas daripada itu. Sejatinya, nikmat terbesar bukanlah harta yang bertambah, melainkan hati yang mampu menerima takdirnya dengan ridho. Belajarlah dari seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair dalam menghitung nikmat Allah Jalla Jalaluh. Dikisahkan bahwa Urwah bin Zubair ditemani anaknya yang bernama Muhammad mendatangi Walid bin Abdul Malik, khalifah kaum muslimin yang berada di Damaskus. Ia melakukan perjalanan dari kota Madinah dalam kondisi kakinya yang sudah membusuk karena infeksi. Sesampainya di sana, tim dokter khalifah menganjurkan agar kakinya diamputasi dan akhirnya kakinya pun digeraji. Setelah amputasi yang sukses dengan izin Allah, ia menerima berita duka tentang kematian putranya yang ditendang kuda saat bermain di tempat pacuan kuda milik khalifah. Subhanallah, mungkin sebagian orang akan berkata, sudah jatuh tertimpa tangga. Namun perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Urwah bin Zubair. Beliau berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai 7 anak laki-laki. Salah seorang di antara mereka telah engkau cabut nyawanya. Aku masih memiliki 6 anak. Ya Allah, selama ini aku memiliki 4 anggota tubuh, yakni 2 tangan dan 2 kaki. Engkau pun telah mengambil 1 di antara 4 anggota tubuhku itu. Kini aku masih memiliki 3 anggota tubuh. Ia melanjutkan, lain akhadta laqad abqaita wa la in batalaita laqad afaita.
Jika engkau mengambil sesuatu dariku, sungguh engkau masih menyisakan banyak nikmat, dan jika engkau menguji, sungguh engkau telah memberi kesehatan. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah, seorang yang ditinggal mati oleh anaknya, akhirnya dia menangisi itu anak berhari-hari, tidak memikirkan anaknya yang lain. Allah kasih engkau banyak anak loh. Orang yang diamputasi kakinya, dia mengeluh terus, ya kaki aku diamputasi nih. Engkau diamputasi satu kakinya, engkau masih punya 3 tadi. 2 tangan, 1 kaki yang masih bisa berjalan dengan tongkat mungkin. Tapi manusia lupa untuk memandang apa yang ada pada dirinya. Dia fokus dengan apa yang diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ucapan Urwah? Urwahnya salah satu ulama di kota Madinah ya. Dia mengatakan, lain akhadta laqad abqai. Jika engkau mengambil sesuatu dariku, sesungguhnya engkau telah menyisakan banyak yang disisakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau menguji, sungguh engkau telah memberikan kesehatan. Ada yang kena kanker. Apa kanker yang paling banyak menimpa ibu-ibu? Nah, kanker payudara. Oke. Mungkin ada yang diangkat payudaranya. Tapi ada 2 mata yang dengannya dia masih bisa melihat. Ada 2 tangan yang dia dengannya masih bisa memegang. Ada 2 kaki. Jangan fokus dengan yang diambil. Fokus dengan apa yang Allah berikan. Orang itu menderita hidupnya karena memandang kepada kosongnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah ya. Masih ingat cerita anak seorang suami yang menceraikan istrinya karena 1 kaleng Pepsi. Karena 1 kaleng Pepsi. Istrinya telepon kepada suaminya, "Bang, ini di Arab ya. Sebelum kejadian perang ini itu di Arab itu mereka sangat suka dengan minuman Pepsi." Istrinya ngomong, "Bang, jangan lupa Pepsi, Bang." Kata suaminya, "Absyir. Tenang, aku belikan." Tapi berangkatlah suaminya dari pulang kerja, mampir ke minimarket, dia belanja banyak, cuma 2 kantong dia belanja, dia bawa ke rumahnya, dikeluarkan sama istrinya, ada roti, ada keju, ada macam-macam semuanya. Pepsi tidak ada. Kemudian sang istri mengatakan kepada suaminya, "Bang, mana pesananku?" Kata suaminya, "Afwan, lupa." Istrinya tidak melihat kepada tumpukan makanan yang ada di meja. Yang dia lihat cuma 1 kaleng Pepsi tadi. Maka mulailah istrinya mengungkit-ungkit suaminya. Kesalahan suaminya. "Bang, engkau memang sama aku nggak perhatian, Bang." Kata dia. "Ingat dulu aku pernah minta ini, engkau nggak belikan. Engkau kalau sama ibumu perhatian, kamu sama adikmu perhatian, terus dia sampai." Kata suaminya, "Maaf, aku lupa. Demi Allah aku lupa." Terus sang istri tidak memandang kepada isi meja itu yang dia cari sama kaleng Pepsi. Akhirnya sang suami nggak kuat, dia mengatakan, "Aku ceraikan kau sudah." Karena tidak memandang kepada isi kresek itu. Belum tentu yang kita sukai itu baik buat kita. Ini yang kadangkala sulit bagi kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan ini. Kenapa wanita banyak masuk neraka? Ibu-ibu, karena sering lupa sama kebaikan suami. Sampai ada istilah hujan setahun, padahal nggak ada hujan setahun jemaah. Tapi hujan setahun dihapus dengan kemarau 1 hari. Bukan kebalikannya, bukan kemarau setahun dihapus dengan hujan sehari, enggak. Jadi semua kebaikan suaminya nggak ada, gara-gara 1 kesalahan. Maka jangan sampai semua kebaikan Allah kepada kita jadi kita lupakan gara-gara 1 musibah yang menimpa kita. Yang kita beranggapan itu musibah yang sangat besar sekali. Baik, kita lanjutkan
Di halaman 22 ada pembahasan yakinlah karena Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berjanji dan janjinya pasti terlaksana. Contoh doa. Siapa yang hari ini mendoakan Bapak Prabowo dan menteri-menterinya? Siapa? Nggak ada kan? Harga Pertamax berapa? 8.000. Berapa harga Pertamax? 8.000. Setengah liter. Harga tinggi. Taib. Berdampak kepada berbagai macam kondisi ekonomi yang lain. Terus apa yang kita lakukan? Kita doakan Bapak Prabowo nggak pernah. Siapa yang doakan Gibran? Waduh, apalagi Gibran, Ustaz. Loh, apa sih ruginya antum berdoa? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Al-Fudail bin Iyad mengatakan lau kana li da'watun mustajabah, apabila aku memiliki satu doa mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin, kepada pemerintah. Karena kalau benar pemerintahnya, insya Allah rakyatnya makmur. Tapi rakyat tidak pernah mendoakan pemerintah. Kita meremehkan doa. Al-Imam Syafi'i, beliau meninggal 204 Hijriah. Bayangin ya, 1244 tahun yang lalu beliau menghadapi tatanan masyarakat yang meremehkan doa. Kalau kita bicara doa, kita berarti berbicara tentang janji sang pencipta, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Al-Imam Syafi'i mengatakan atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layl la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Apakah engkau meremehkan peran doa? Engkau menggampangkan peran doa, engkau hina ini doa. Engkau nggak tahu apa yang dilakukan oleh doa ini. Sihamul lail, doa itu anak panah di malam hari, la tukhti, nggak pernah meleset. Imam Syafi'i yakin Allah bakal mengabulkan doa, nggak pernah meleset doa itu. Walakin laha amadu, tapi doa itu ada waktunya. Sebagaimana panah ketika dilepas itu nggak langsung nyampe, ada proses 1, 2, 5 detik, 10 detik, baru dia nyampe ke sasaran. Kalau sasarannya jauh, mungkin waktunya semakin lama, tapi pasti dia sampai ke tempat sasaran itu. Kita nggak pernah doa. Bahkan coba lihat, ketika anak kita sakit, kita itu lebih berpikir untuk ke dokter daripada untuk angkat tangan. Coba, ketika harga Pertamax naik, siapa yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Sebagian kita enggak. Loh, kok bisa naik? Oh, gimana pemerintahnya? Kenapa engkau tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini milik Allah Azza wa Jalla. Kita kadang-kadang tadi lupa dengan janji Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian di halaman 24 ada di ujung ketidakpastian ada harapan, dan subhanallah selalu jamaah, selalu ketika jalan itu buntu, ketika sudah tidak bisa berusaha lagi, Allah berikan jalan keluar. Kok bisa nggak panas jamaah? Apakah tadi ada yang berdoa mengatakan ya Allah kirimkan awan ya Allah supaya nggak kepanasan? Kadang-kadang nggak juga kita coba. Apakah yang kepanasan tadi memikirkan ya Allah panas lagi akhirnya?
Ana lihat yang kepanasan, bukunya ditaruh gini. Dia kepanasan. Kenapa dia nggak kayak gini? Ya Allah, aku kepanasan ya Allah. Panitianya nggak bener kayaknya. Ya Allah. Kok panitianya nggak bener? Maka tolong kita berusaha untuk memahami bahwa ketika jalan itu buntu, yakin ada jalan keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga yang ada di sini, kira-kira antum masuk surga nggak? Orang kayak kita nih, kira-kira masuk surga nggak? Masuk, makan enak, tidur enak, musibah dikit. Allah Azza wa Jalla menegur para sahabat Nabi. Mereka hidup susah. Keamanan negeri mereka terancam dengan serangan-serangan musuh. Bahkan mereka datang ke kota Madinah untuk menghabisi seluruh penduduk Madinah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Siapa di antara jamaah yang berharap kekayaannya seperti Elon Musk? Kayaknya nggak ada. Karena yakin kayaknya nggak mungkin. Ada yakin kayaknya nggak mungkin loh Ustaz, anak kayak siapalah orang terkaya di Indonesia, kayaknya juga nggak mungkin. Padahal 1 meter di surga, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah, 1 meter lah tempat untuk meletakkan pecut. Ketika mereka naik kuda, naik onta, mereka bisa bawa pecut itu ditaruh di tembok mereka. 1 meter kira-kira tempatnya. Itu lebih baik dari semua hartanya Elon Musk ya. Lebih baik dari semua isi bumi ini. Terus seperti apa perjuangan kita untuk mendapatkan itu? Makanya Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Nanti dilihat di surat Al-Baqarah ayat 214. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kalian belum ditimpa musibah petaka seperti yang menimpa umat-umat sebelumnya. Ditimpa kelaparan, ditimpa penyakit, wazulzilu. Bagaimana diguncangkan keimanan mereka dengan fitnah-fitnah yang ada. Hatta yaqular rasul. Sampai Rasul, bayangin ya, sampai Nabi yang diutus itu dan bersama orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang itu kapan? Artinya mereka sudah berada di ujung jalan dan tidak mendapati solusi. Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka ini yang harus kita tanamkan di diri kita. Di ujung ketidakpastian ada harapan. Tinggal bagaimana kita meletakkan harapan kita kepada Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ana punya kawan, masya Allah, masya Allah. Setiap kali dia kena musibah, rizkinya bertambah. Ana ingat dia beli mobil dulu di Madinah, mobilnya dicuri. Mobilnya dicuri, akhirnya ketemu mobilnya di padang pasir, tapi rodanya sudah nggak ada, mesinnya nggak ada jam. Sudah diangkut semuanya. Tapi dia mengatakan, ya Allah, kayaknya aku mau dikasih ganti yang lebih baik. Betul. Langsung ganti mobil yang jauh lebih bagus daripada yang hilang itu. Kenapa? Karena harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di halaman 31 di sini ada pembahasan tidak mesti kosong ya. Pasti ada isinya jemaah. Orang semua punya kelebihan dan dalam musibah pasti ada hikmah. Di sini ada pembahasan saat karir menjadi ujian hidup. Coba kita baca ini. Halaman 32. Bismillah. Saat karir menjadi ujian hidup, pernahkah terpikir mengapa karir yang kita jalani banyak ujiannya? Saat kerja keras seakan tak dihargai, saat persaingan terasa tak sehat, atau ketika tiba-tiba kehilangan pekerjaan tanpa aba-aba. Apakah semua ini pertanda kegagalan atau justru bagian dari pilihan terbaik yang Allah siapkan untuk kita? Dalam hidup, pekerjaan bukanlah sekedar cara untuk mencari nafkah. Ia adalah amanah
ladang ibadah dan bentuk nyata tanggung jawab kita, bukan hanya kepada keluarga dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun, jalan menuju keberkahan dalam bekerja tak selalu mulus. Ada masa-masa di mana segala usaha seakan tak membuahkan hasil, dan dunia terasa lebih gemar menyuguhkan rintangan daripada memberi peluang. Di saat seperti itu, kita cenderung lebih fokus pada kekosongan ketimbang kelimpahan. Kita lebih sibuk menghitung apa yang hilang, bukan mensyukuri apa yang masih tinggal. Padahal bisa jadi di balik kesulitan itu tersembunyi pelajaran berharga. Mungkin Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih baik untuk kita. Hanya saja kita belum sempat menyadarinya. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Barakallahu fikum. Sebesar apapun musibah yang kita hadapi atau musibah yang turun kepada kita, yakin itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Kita yakin apa tidak? Itu yang jadi masalah. Sebagian kita mengeluh, ya Allah ya, aku sudah 2 tahun ngelamar kerja sana, kerja sini, nggak diterima. Dia nggak ngelihat 2 tahun dia masih hidup, jemaah. Lu antum masih hidup, nggak punya pekerjaan. Berarti Allah melimpahkan rizki, cuma tidak antum hitung sebagai rizki. Sebagian kita yang mungkin tidak dipromosikan, temennya naik lagi, dia tetap di posisi itu. Boleh jadi Allah sedang menyelamatkan dirimu. Boleh jadi kalau engkau naik ke posisi itu, engkau tidak lagi datang ke kajian. Ada orang-orang yang kasih sibuk. Sebagaimana ada cerita seorang istri yang mengeluhkan suaminya. Suami ini orang kaya. Ya kalau bicara orang kaya biasanya sibuk, kerjaan sana kerjaan sini. Akhirnya sang istri ngomong, "Mas, kenapa sih engkau nggak bisa seperti tetangga?" Dan ini penyakit sebagian kita, suka membandingkan pasangannya atau anaknya dengan orang lain. Maka tolong jangan lagi membanding-bandingkan. Karena kalau bicara membandingkan, kita akan membandingkan yang terbaik dari orang itu dengan yang terburuk dari pasangan kita. Itu nggak fair. Aku membandingkan yang terbaik dengan yang terburuk dari pasangan kita. Terus kebaikan suami nggak ada yang lainnya. Ngomonglah sang istri, itu tetangga bang, masya Allah selalu punya waktu sama keluarganya. Karena memang kerjaannya nggak banyak. Akhirnya dia berusaha untuk kumpul sama istrinya, kumpul sama anak-anaknya. Tanya suami, tetangga yang mana? Katanya, itulah bang, yang sebelah ini. Oke siap, kata suaminya. Apa yang lakukan suaminya? Dipanggil jemaah tetangganya, dikasih pekerjaan sama suaminya. Kasih pekerjaan, nanti safar ke sana, jarang pulang. Akhirnya istrinya ngomong, bang, kenapa ya tetangga kita jarang pulang sekarang, kata dia. Nggak tahu kalau suami yang kasih pekerjaan sama dia. Maka tadi Allah tidak memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kita fokus dengan isinya, kita akan tahu, ya udahlah kayak ginilah. Pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Baik. Kemudian di halaman 37 ini belajar dari wanita hitam ya. Ini bicara wanita yang suka dengan skincare, ini siapa? Emak-emak. Padahal sebenarnya katanya dokter ahli kulit mengatakan, ya kalau kita rajin cuci muka Ustaz ya, rajin yang bersihkan muka kita sebelum tidur mau berangkat kerja dengan sabun lah, dengan apa sudah cukup sebenarnya. Tapi karena ada industri skincare, maka mulailah digiring opini masyarakat bahwa engkau tidak akan kinclong kalau nggak pakai skincare. Ini wanita hitam. Anda rasa di tempat kita nggak banyak? Kebanyakan kita kan kalau dikasih pilihan
mau sehat atau punya uang 1 triliun tapi stroke? Milih mana bapak-bapak? Sehat punya uang 1 triliun. Itu manusia. Nih wanita ini enggak. Pilihannya 2. Sabar masuk surga atau sembuh belum tentu masuk surga. Mungkin masuk, masih mungkin, tapi belum tentu. Maka wanita ini mengatakan, bal asbir ya Rasulullah, aku akan sabar Rasulullah dengan penyakitku ini sampai mati. Tapi aku minta didoakan satu. Bagaimana kalau penyakit itu datang tidak tersingkap auratku? Subhanallah ya. Wanita hitam peduli dengan auratnya. Di saat banyak wanita yang membuka auratnya dengan sengaja. Maka belajarlah dari wanita hitam ini, dia memandang kepada hikmah dari penyakit itu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar pernah di Masjidil Haram ngomong sama salah satu muridnya, mau engkau aku kasih tahu perempuan penghuni surga? Lu mau? Kata nih, ditunjuk hadis sauda, ini perempuan yang hitam. Ini pernah datang ke Nabi SAW. Dia punya cerita. Jadi belajar dari wanita hitam, kemudian belajar dari pelacur. Belajar di pelacur ini banyak pelajaran. Belajar yang pertama, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jangan pernah putus asa. Sebanyak apapun dosamu, Allah akan mengampuni kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar untuk tidak sombong dan meremehkan orang lain. Kadang-kadang datang pengajian ya, ada orang yang datang di sebelah kita, mungkin secara penampilan, oh kayaknya belum ngaji, belum belajar, ini itu. Boleh jadi dia matinya husnul khatimah dan kita mati su'ul khatimah. Boleh jadi orang itu masuk surga lebih dulu daripada kita. Pelacur aja, pelacur. Bagaimana kalau kita bicara pelacur, jamaah? Akan jadi omongan di masyarakat. Akan dijap-cap wanita buruk dan jahat. Merusak wanita ini. Betul. Tapi bagaimana gara-gara satu amalan dia, satu, dia memberikan minum kepada seekor anjing. Pelacur pekerjaannya, kebaikannya memberi minum seekor anjing. Allah melihat kepada kebaikannya. Allah itu asy-syakur. Dia memberikan balasan yang banyak atas amalan yang sedikit. Allah memandang tadi kepada kebaikan orang ini. Walaupun dia punya kesalahan, akhirnya orang itu dapat hidayah dan dia meninggalkan dunia pelacuran. Maka belajar dari pelacur, kemudian belajar dari orang yang bunuh diri. Itu pelacur masuk surga, dan ada mujahid berperang di medan perang masuk neraka. Coba kita baca halaman 47 ini. Bismillah. Belajar dari orang yang bunuh diri. Seringkali kita terkagum-kagum oleh apa yang tampak di hadapan mata, penampilan yang meyakinkan, tindakan yang heroik, atau ucapan yang menenangkan bisa dengan mudah membuat kita menilai bahwa seseorang pasti orang baik, bahkan mungkin calon ahli surga. Padahal kita tak pernah benar-benar tahu apa isi hatinya, bagaimana niatnya, dan seperti apa akhir perjalanannya. Apa yang terlihat penuh belum tentu bernilai, dan apa yang tampak kosong bisa saja menyimpan kebaikan yang besar. Semuanya berada dalam ilmu Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan para sahabat dan menyadarkan mereka dan kita semua tentang pentingnya melihat lebih dari sekedar apa yang tampak. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah menghadapi kaum musyrikin dalam sebuah pertempuran. Setelah pertempuran berakhir, masing-masing kembali ke perkemahannya. Di antara para sahabat Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang tidak membiarkan satupun musuh kecuali ia mengejarnya dan menebasnya dengan pedang. Para sahabat pun berkata, tidak ada seorang pun di antara kita hari ini yang bertempur sehebat si fulan. Namun Rasulullah SAW justru bersabda, sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka.
Sontak para sahabat terheran. Lalu salah seorang dari mereka pun berkata, "Aku akan mengikutinya dan mengawasinya. Setiap kali orang itu berhenti, ia juga berhenti. Dan jika ia Di kampung kita ada pelacur ya, ada wanita nakal di sana, maka doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Karena ukuran orang baik itu ketika mati, itu tolak ukurnya. Ada orang yang awalnya Masya Allah Ustadz, dia punya hafalan beberapa surat dalam Al-Quran, ada yang matinya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada belajar dari Julaibib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Belajar dari Hanzalah. Julaibib ini sahabat Nabi yang rupanya buruk, tapi dia memiliki banyak kebaikan. Ada Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat. Ada Al-Asma'i, ceritanya dengan Badui. Dan ada satu celupan yang melupakan. Satu celupan yang melupakan segala. Kita kayaknya perlu baca ini. Celupan apakah yang membuat kita lupa dengan segalanya? Halaman 62. Bismillah. Satu celupan yang melupakan. Pernahkah kita merasa hidup ini penuh perjuangan? Ada kalanya bahagia, tetapi tak jarang juga kita dirundung duka. Hari ini kita merasa memiliki segalanya. Uang, kesehatan, kenyamanan, mungkin juga popularitas. Namun besok, semua itu bisa lenyap seakan tak pernah ada. Kita mengejar dunia dengan napas yang terburu-buru, seolah-olah segala yang kita miliki akan bertahan selamanya. Akan tetapi pernahkah terlintas di benak, bagaimana jika seluruh kenikmatan itu sirna hanya karena satu celupan? Barakallahu fikum. Baca halaman selanjutnya, halaman 63. Rasulullah SAW mengisahkan. Rasulullah SAW mengisahkan, akan didatangkan seorang yang paling menikmati hidup di dunia dari kalangan penghuni neraka pada hari kiamat. Lalu ia dicelupkan sekali ke dalam neraka. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan sedikit pun? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan barang sekejap?" Maka ia menjawab, "Tidak demi Allah, wahai Tuhanku, aku tidak pernah merasakan kebaikan sedikit pun." Kemudian akan didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia dari kalangan penghuni surga. Lalu ia dicelupkan sekali ke dalam neraka surga. Maka ditanyakan kepadanya, "Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan penderitaan sedikit pun? Pernahkah engkau mengalami kesusahan barang sejenak?" Maka ia menjawab, "Tidak demi Allah, tidak pernah aku merasakan penderitaan sedikit pun, dan tidak pernah aku melihat kesusahan sedikit pun." Barakallahu fikum.